kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh CGP atau calon guru penggerak di SD Babakan Saringi 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian nanti bisa menyimak dan mungkin nanti bisa berdiskusi kaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Seperti apa? Nanti akan dipaparkan dan dijelaskan oleh CGP Ibu Siti Fitriani, dan hal-hal yang memang terkait dengan materi budaya positif nanti Ibu Bapak bisa langsung bertanya dan berdiskusi, dan mungkin di sini juga sebagai forum untuk sharing pendapat. Itu merupakan pengantar, dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk CGP Ibu Siti Fitriani untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Subandi yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai budaya positif. Sebelum ke budaya positif, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita kepada budaya positif ya, kita akan mengenalkan dulu apa itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian filosofi yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai dengan konteks lokal budaya. Kemudian filosofi pendidikan yang keempat, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Tiga hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta. Berdasarkan filosofi tersebut, kita sebagai pendidik ya, sebagai pengajar terhadap anak itu kita menuntun gitu ya, menuntun. Sekarang kita sudah direalisasikan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kurikulum Merdeka ini kita mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak, dan kita harus berpihak kepada murid yang pertama, kemudian harus menyenangkan, dan ada yang istilahnya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun siswa itu diibaratkan sebagai petani, sebagai tukang kebun istilahnya ya, sebagai petani.
Jadi anak-anak ini sebagai benih-benihnya gitu. Benih-benih ada yang misalnya si A benihnya itu benih jagung, atau si A itu nantinya dia mempunyai minatnya itu sebagai seorang pendidik nantinya misalnya gitu. Kemudian si B mempunyai benih sebagai seorang dokter ke depannya gitu ya. Nah, diibaratkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita sebagai petani, yaitu kita harus membimbing, menuntun dan benih-benih tersebut ya dengan cara memberi pupuk gitu ya, kemudian menyiangi dan gulma-gulma gitu, kemudian menyiramnya. Nah, kita juga sebagai pendidik itu seperti itu. Jadi terhadap siswa itu, terhadap murid itu kita harus menuntun kemana minat anak tersebut gitu ya, keinginannya seperti apa, kita mengikutinya gitu, dan terus menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika kita hanya menuntun gitu ya anak-anak tersebut, sehingga nanti dia akan mencapai satu tujuan atau keinginannya atau kebahagiaannya ya yang setinggi-tingginya, itu yang diharapkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemerintah sekarang pusat terfokus pada filosofi tersebut ya, dengan kurikulum yang sekarang kita akan hadapi, yaitu dengan kurikulum Merdeka. Di sini budaya positif ini di sekolah ini, di kurikulum Merdeka juga kita akan mengembangkan budaya positif ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal adalah dua hal yang berbeda. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki satu tujuan dan cita-cita. Seperti kita ya, mempunyai cita-cita dari kecil. Cita-citanya apa gitu ya? Kelas 1 ditanya, cita-citanya menjadi apa gitu ya? Bu mau jadi guru katanya gitu. Bu mau jadi perawat, mau jadi dokter. Nah, itu adalah nilai-nilai dan cita-cita anak-anak murid kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sedangkan disiplin termasuk sikap yang patuh dan tertib terhadap berbagai hal seperti waktu. Kemudian beberapa nilai kebajikan universal meliputi kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, kemudian rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita ya, nilai-nilai kebajikan yang baik gitu, yang luhur ya. Itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita, sehingga anak-anak kita yang kita bimbing itu memperoleh atau mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi menurut Abraham Maslow adalah teori yang menjelaskan tentang hierarki kebutuhan manusia yang berjenjang dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, dan bernapas. Itu kebutuhan fisiologi ya. Kebutuhan pokok gitu ya, yang harus kita penuhi gitu ya. Makan ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Kebutuhan itu minum, tidur, dan bernapas. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman.
Kebutuhan rasa aman seperti perlindungan dari bahaya, kekerasan, dan ketidakpastian. Jadi kebutuhan rasa aman itu misalnya kita mau pergi dari rumah misalnya, kita berkendaraan aman tidak ya, kita bawa motor gitu ya, dari rumah ke sekolah misalnya. Nah itu harus ada rasa aman gitu ya. Pemerintah menjamin ya, menjamin rasa aman kita misalnya gitu. Nah itu adalah kebutuhan rasa aman dari bahaya orang-orang jahat mungkin ya gitu, dari kekerasan orang-orang premanisme yang ada di jalan gitu. Jadi kita itu butuh akan rasa aman tersebut, apalagi yang ibu-ibu yang bawa kendaraan bermotor, mobil misalnya, kan harus ada rasa aman dulu. Ini aman nggak kita bawa mobil nih gitu ya, kalau nggak aman gitu ya gimana, kita was-was gitu. Nah ini adalah kebutuhan dari diri kita yang harus kita dapatkan gitu, itu kebutuhan dari rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa memiliki dan cinta. Nah ini rasa memiliki dan cinta, semua mungkin ya sudah merasakan, sudah memiliki, sudah mendapatkan rasa cinta dan kebutuhan hubungan sosial, persahabatan gitu ya. Cinta itu tidak hanya pasangan lawan jenis saja gitu ya. Cinta itu bisa cinta sahabat gitu ya, cinta sama anak didik kita ya, cinta, kemudian cinta apalagi misalnya cinta, jadi rasa sayang, rasa cinta gitu ya. Itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita, yaitu kasih sayang dan disayangi, menyayangi gitu ya, menyayangi dan disayangi. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Nah, seperti penghargaan kalau kita sebagai pengajar ya, pendidik, penghargaan bisa dalam bentuk kenaikan pangkat gitu ya, itu kan penghargaan gitu ya. Kemudian prestasi-prestasi yang kita miliki dihargai oleh atasan kita. Kemudian rasa percaya diri, itu adalah kebutuhan yang harus kita dapatkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman ini yang kita terapkan di sekolah ya, bukan yang diterapkan di pengadilan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran gitu, pasti ya di sekolah ada pelanggaran ya. Pelanggaran kalau dulu itu terhadap peraturan sekolah, ada peraturan yang lebih umum, ada peraturan sekolah, yang lebih khusus ada peraturan di kelas ya, itu yang lebih khusus. Ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun di sini di sekolah kita sekarang menerapkan istilahnya itu bukan aturan ya. Istilah yang sekarang adalah kesepakatan. Istilahnya kesepakatan. Kalau aturan itu dibuat oleh sekolah, satu pihak sekolah, harus dituruti sama semua warga sekolah. Namun istilah sekarang adalah kesepakatan. Kalau kesepakatan itu dimusyawarahkan dulu sama warga sekolah, apa-apa saja yang menjadi kesepakatan di sekolah kita gitu. Jadi itu merupakan satu hasil musyawarah, dan kita juga menuliskan kesepakatan itu sesuai dari usulan dari warga sekolah. Kalau di sini kesepakatan kelas misalnya, kesepakatan kelas kita bentuk di badan tergerak gitu ya, dimusyawarahkan dengan siswa gitu ya. Siswa yang pertama misalnya, Bu, masuk kelas awal ya Bu gitu, atau tepat waktu Bu gitu, kata anak-anak. Diskusikan dulu oleh kita sebelum kita menginjak awal pembelajaran gitu, harusnya kita buat dulu kesepakatan kelas itu sebagai
apa tuh ya, buat anak-anak itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi setelah kesepakatan itu dibuat, jadi mereka itu tidak mau melanggarnya karena mereka membuatnya sendiri gitu. Pada waktu itu saya juga pernah tuh kalau yang sudah buka share saya waktu MPLS hari kedua, saya di situ membuat satu kesepakatan kelas sebelum ke MPLS yang ketiga. Waktu saya membuat di videonya itu sudah dimasukkan ke YouTube mengenai pembuatan kesepakatan kelas, ada di situ. Di sini ada yang dinamakan, kembali lagi sini ya, identitas gagal. Nah, identitas gagal ini berupa hukuman. Dulu itu guru teh sok ngahukum ya, anu melanggar peraturan. Ini adalah identitas yang gagal. Jadi anak teh terngiang-ngiang sampai sekarang saya dihukum. Saya pernah waktu itu SMA-nya udah besar, SMA jajan di kantin. Kecapnya itu disimpan di galar-galar itu, jajan mie ayam, kecapnya di. Saya dihukum sama kepala sekolah suruh ngebersihkan jukut di lapangan, nyabutan jukut. Nah, jadi hukuman itu terngiang-ngiang sampai sekarang gitu ya. Jadi panjang waktunya gitu, rentang waktunya sampai sekarang terngiang-ngiang katanya apa hukuman tersebut gitu. Nah, ini hukuman ini sesuatu yang menyakitkan ya, karena menyakitkan jadi panjang waktunya, terngiang-ngiang sampai sekarang udah dewasa, udah usia segini teringat-ingat gitu ya. Itu adalah hukumannya. Itu adalah merupakan identitas yang gagal. Jadi diharapkan gitu si guru teh jangan melaksanakan hukuman kepada anak teh gitu ya. Apalagi hukuman fisik, jika tadinya nyabutan jukut kepanasan kumaha pingsannya muridnya gitu ya. Nah, yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ingat aja gitunya, dulu teh dihukum gitunya. Atau apalah, pasti ibu-ibu juga pernah merasakan, pernah nggak kira-kira mengalami seperti saya gitu ya, dihukum gitunya. Apalagi yang dihukum umah WC, nyuci WC gitunya, jangan sampai gitu ya. Can pernah sih abi oke upami gitu mah di warang ngagasokan WC mah nya tacak katos gitu ya. Nah, yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Yang berikutnya lagi, murid atau anak akan tersakiti. Tah eta anu tersakitina nya. Nu tersakitina eta nu bakal membekas dalam hati teh nya. Abdi teh dihukum teu ngerjakeun PR. Misalnya gitu nya. Karena anak tidak mengerjakan PR misalnya teh, lari cenah tilu keliling di lapang. Ya, itu kan hukuman fisik. Eta bakal nempel membekas ke anak teh sampai nenek sampai tua aja teringat aja. Ya diusahakan gitu ya, diusahakan kita sebagai pengajar sekarang pendidik janganlah menggunakan istilah hukumannya. Eta teh di dia ge cenah identitas gagal. Nah, kedah kumaha cenah aya identitas anu sukses ya, aya sakalina tah identitas anu sukses. Anu sukses mah nu hiji tiasa dianggo teh disiplin, nah konsekuensi. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi teu panjang teuing lah gitunya. Anu merasa sakit hati beda mengerjakan PR teh misalnya tidak membekasnya lama panjang gitu, cuman jangka waktunya pendek gitu ya. Kemudian korban bisa diabaikan, mungkin yang korban nanti murid benernya gitunya, jadi tidak begitu membekas mungkinnya karena konsekuensi yang kita berikan kepada siswa itu. Yang berikutnya, murid anak dibuat tidak nyaman. Memang masih kan itu nyaman ya kalau dikasih konsekuensi oleh guru juga. Cuma tidak menyakitkan anu hukuman gitu. Ya, tak gitu. Jangan trauma.
Yang berikutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini ada hukuman oleh penghargaan. Saat ini berulang kali menjanjikan bahwa dia, ya, ayah ingin Sofia guru teh ngasih hadiah buat anak, misalnya yang berprestasi atau bukan yang berprestasi, atau anaknya rajin misalnya tanya di kelas rajin, dikasih penghargaan oleh kita teh. Ini harus tertanam itu bukan karena hadiahnya dari anak itu, jadi harus tanam dari dirinya sendiri gitu ya, harus keluar dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi tidak 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 ketergantungan dari hadiah tersebut gitu ya. Jadi harus timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak karena gitu ya, tidak karena hadiah tersebut. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Ya, kemarin teh salahnya yang harus teh Bu Erninya. Restitusi itu restitusi itu di pendidikan ya, di sekolah, di kelas sekolah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, jadi kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gini istilahnya, mungkin kalau dia bersalah itu harus mengganti, misalnya gini, ada dalam satu kasus ya, dalam satu kasus anak pagunyeng-gunyeng gitu ya, parasehat, coplok, nanti kancing acung nanti, nah ya kancing bajunya copot, nah dia harus mengganti, jadi mengganti kerusakan tersebut gitu, yang bertanggung jawab. Jadi nantinya akhirnya si siswa tersebut mempunyai rasa tanggung jawab gitu, gimana harus membetulkan kancing yang lepas itu gitu. Nah, itu udah menimbulkan rasa tanggung jawab buat siswa gitu ya. Ini menurut Gosen 2004 ya, pengertian restitusi. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang paling dasar adalah yang paling pertama yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita dalam menegur gitu ya, menegur siswa, usahakan menegur siswa itu jika dia melanggar satu kesepakatan. Yang pertama, jangan di muka umum. Yang kedua, bawa secara baik-baik di ruangan cuma 4 mata ya, kita dengan anak tersebut bawa ke ruangan itu, jangan depan umum ngawak-wak gitu ya. Oh kasih taunya secara frontalnya gitu sama anak, jangan ya. Bawa anak ke tempat kemudian kasih sama kita masukan gitu. Nah, perbuatan yang kamu lakukan itu memang ya, setiap orang juga pasti melakukan kesalahan seperti itu gitu. Tapi alangkah baiknya gitu nanti kalau kamu jangan mengulangi lagi gitu ya. Jadi distabilkan dulu lah. Dia tetah hatinya dulu distabilkan dulu gitu ya. Pasti dia merasa bersalah, saya udah melanggar gitu ya kesepakatan. Tadi distabilkan dulu, rasanya dia itu, rasa bersalahnya itu distabilkannya dengan ucapan, nah gitu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu untuk menstabilkan rasa dia bersalah karena melanggar satu kesepakatan gitu ya. Distabilkanlah dengan ucapan kita kepada anak itu, nah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut gitu misalnya. Kemudian restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa memberikan ini kepada anak itu sewaktu kita menegurnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa
melakukan itu bisa kita bisa ngasih pertanyaan itu kepada anak ya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian bisa dengan kalimat ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Biasa harus gitu Kak siswanya, karena perbuatan murid tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Bisa dengan kalimat begini kita kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Jadi menanyakan ke siswa itu kesepakatan yang mana. Fitria lebih baik, kesepakatan kelas yang mana yang telah misalnya anak langgar gitu ya, kesepakatan yang mana bisa kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kalimat itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berasal dari penyaluran pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk dituntun di kelas-kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, jadi dengan keyakinan kelas ini nanti kita akan mendapatkan satu budaya positif dari siswa. Manfaat memiliki kesepakatan kelas, ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menempatkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Kemudian yang terakhir, hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Itu yang manfaatnya kesepakatan kelas. Sekarang tujuan kesepakatan kelas. Yang pertama, menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas. Kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Kemudian memastikan setiap orang bertanggung jawab di dalam kelas, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Ini ada contoh-contoh kesepakatan kelas. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya. Ini contoh aja gitu ya. Yang pertama misalnya menghindari kelas menghindari kelas tepat waktu. Ini teh apa ya? Kayaknya ini ada ini ya, lepat nyerat mungkin ya. Hadir di kelas tepat waktu mungkin ya, maaf ini. Kayaknya ada ini, mengnya harus dibuang. Hadir di kelas tepat waktu. Kemudian kesepakatan yang pertama ini mungkin lepat ngetik. Jadi yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu gitu. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga berkolaborasi dengan teman sebaya. Yang keempat menghormati guru dan teman sebaya. Kemudian yang kelima partisipasi dalam diskusi. Yang keenam menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketujuh mengikuti instruksi. Yang kedelapan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, yang ke-9, 10 mangga teraskeun misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di dalam membuat kesepakatan kelas itu usahakan hindari kalimat-kalimat negatif ya.
Jadi harus kalimatnya non positif. Dia nggak boleh membuat kesepakatan kelas dengan jangan membuang sampah atau jangan buang sampah di mana saja gitu. Nggak boleh pakai kata jangan atau tidak gitu ya. Nah gitu, jadi kalimatnya kalimat positif gitu ya. Pergunakan perlengkapan kelas dengan baik misalnya. Kemudian letakkan kembali di tempatnya gitu, bisa ya. Terkadang pakai jangan atau tapi tidak gitu ya. Jadi harus kalimatnya yang positif gitu. Misalnya gini, jangan parkir jangan apa namanya? Contohnya apa tuh kira-kira? Jangan berlari-lari nanti jatuh. Nah, jangan berlari-lari nanti jatuh gitu ya. Nah, kalimat jangannya itu diganti dengan positif, kalimat positif misalnya apa Bu? Kira-kira jangan berlarilah dengan hati-hati. Nah, bisa gitu ya. Berjalan dan berlarilah dengan tertib di kelas misalnya gitu. Bisa dengan kalimat yang positif. Jangannya dengan tidaknya dibuang gitu ya. Itu kalimat positif. Misalnya bertindaklah sopan dan menghargai terhadap teman gitu ya. Namun para saya mengatakan kalimat negatifnya itu jangan bertengkar di kelas di sana. Itu kan kalimat negatifnya. Coba, nah bisa gitu. Harus rukun dengan teman di kelas misalnya gitu. Bisa. Nah, bisa kesepakatannya seperti itu. Jadi dihindari kata jangan dan tidak. Itu merupakan contoh-contoh kesepakatan kelas. Tadi sudah tujuan kesepakatan kelas sudah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan dasar manusia dapat dibagi menjadi beberapa tingkat atau cabang. Seperti yang diusulkan oleh Watson dan Maslow, kebutuhan dasar meliputi kebutuhan biofisikal, psikofisikal, interpersonal, fisiologis, keselamatan, cinta, harga diri, dan aktualisasi. Mungkin itu saja yang sedikit mungkin disampaikannya, berbagi gitunya. Abdi ge sanes bade mamatahan ngojai kamari ieu mah ada tugas atuh kumahanya kedah ngadugikeun cenah kedah ngadugikeun deui Kak rekan sejawat gitu nya. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun gitu nya tiasa katampi ulah kira-kira hapunten nya ibu di alum ka dieu teh ku abdi dilulungsur ka BBC kanggo nampi saalit panginten berbagi teh abdi gitu nya. Bukan kita tugas Bu nya, dan memang kita mah harus memberikan sesuatu yang kita dapatkan gitu nya. Istilahnya itu berbagi gitu nya. Kita mengetahui ini amalkeun kana sanes gitu nya. Eta apa itu istilah teh amalkeun kana sanes, tepakeun kana sanes. Diseminasi ini memberikan ilmu yang saya terima gitu sedikit ya, ilmu sedikit yang saya terima dibikir ke ibu gitu supados ibu uninga gitu nya. Tak abdi terus uninga dipayun gitu. Tak enak ku abdi diuningakeun deui ka ibu-ibu.